hormati mantan sekretaris wilayah PWNU Bapak Bedi yang pakai tanja ini, beliau pernah jadi sekretaris PWNU. Kemudian sahabat saya Pak Fuadi, Pak Fadil dari Kampar. Pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala karena siang hari ini diberi cuaca yang sejuk, yang teduh, sehingga kita bisa melaksanakan doa bersama untuk meletakkan batu pertama sekretariat PW Ansor dan Sattor Wilbanser Provinsi Riau yang kita beri nama Rumah Toleransi. Sholawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang saya banggakan, pertama tentu saya mengucapkan terima kasih karena sudah hadir memenuhi undangan kita untuk doa bersama pagi ini. Sebenarnya acaranya mau kita bikin rame, ya. Sudah sempat mau pesen tenda, undangan ada sekitar 50. Kemarin saya sudah sowan Pak Kapolda, Pak Gubernur, rencana mau kita undang Pak Sekretaris Kota misalnya. Kemudian orang-orang tua kita di NU, Banom-Banom mau kita undang semua, tetapi apalah nasib PPKM level 4 dilanjutkan sehingga kita tidak bisa buat acara yang skalanya lebih besar daripada ini. Tetapi saya yakin dan percaya takdir ini adalah sesuatu yang tetap harus kita syukuri karena justru dengan begini mungkin kita dijauhkan dari pandemi COVID-19. Yang berikutnya saya ingin menyampaikan bahwa mungkin juga sudah takdir bahwa kantor Ansor itu akhirnya dibangun di tanah komplek PWNU Riau ini. Karena dulu saya masih ingat ketika di awal-awal saya jadi ketua PW, dulu kita nggak berkantor di sini, kita nomaden dulu, pindah-pindah. Pertama dulu di Parit Indah, kita sewa rumah dekat lapangan bola sana. Masih ingat dulu biasanya teman-teman banyak yang tidur di situ, ada yang kita bikin saung di belakang itu untuk bikin kegiatan. Kemudian setelah beberapa tahun kita memberanikan diri naik kelas lah. Jadi dari rumah bulatan kita sewa ruko. Sewa ruko pas di sebelahnya kantor PKB di MTQ waktu itu. 75 juta kalau nggak salah itu setahun. Dengan yang lain-lainnya. Jadi lalu kemudian ada suara-suara yang berkembang ketika kita mau sewa tempat lagi. Ada permintaan dari orang tua-tua, kenapa tidak di komplek NU saja gitu. Ansor itu berkegiatan karena PWNU-nya juga nggak berkantor di sini, sehingga ada keinginan, ada ya kalau Pak Nasir mungkin mengatakan mungkin ya nostalgia ya Pak Nasir ya. Dulu ini kan menjadi pusat daripada semua kegiatan Nahdlatul Ulama gitu. Dan lokasinya juga tidak kalah strategis ya. Di sini ada Muhammadiyah, ada NU, kemudian ada UIN ya. Ada Diniyah gitu. Jadi, lalu kemudian kita setelah berunding walaupun kita punya uang untuk sewa ruko, akhirnya kita alihkan untuk merehab kecil-kecilan lah, pasang karpet, kita tinggal di sini. Walaupun ruangan yang diberikan tidak sesuai harapannya karena terlalu kecil. Lalu kemudian dalam perjalanannya saya masih ingat betul itu 30 Juli 2019. Berarti sudah 2 tahun ya, 2 apa 3 tahun, 2019 ke 2020, 2 tahun ya. 2 tahun yang lalu saya bikin status merancang masa depan Ansor. Waktu itu sudah ada arsitek yang menggambar model gedung segitiga. Dulu kita kepikiran, belum keinginan mencari tanah, dulu pengennya di sini aja gitu, karena dengan ukuran 7x15 itu mestinya ini bisa kita bangun. Tetapi kemudian ada tawaran dari beberapa sahabat yang ingin menghibahkan tanahnya seluas 3.000 meter di sekitar Danau Buatan. Kita sudah siapkan gambarnya juga. Ada 2 model gambar, ada yang model istana dan ada yang model modern gitu, gedung. Tetapi lagi-lagi ada masalah karena tanah yang dihibahkan itu ternyata bersengketa. Walaupun sudah kita coba urus di Polda dengan kekuatan yang kita harapkan bisa mempermudah urusan-urusan itu. Ya, silakan Pak, gabung Pak. Ternyata sampai hari ini persoalan itu tidak selesai. Nah, sementara waktu terus berjalan, apalagi dengan pandemi ini, niat kita untuk membangun kantor itu sudah nggak bisa terbendung lagi lah kalau saya katakan. Apalagi kita sedang
alhamdulillah punya dapat banyak berkah, punya teman banyak. Sekarang ada dari Pak Kanwil, ada Pak Anul ya. Ini teman-teman ini nanti mudah-mudahan bisa ikut membantu. Sehingga akhirnya Bismillah kita 30 Juli kemarin saya bikin status lagi, wes lah kita Bismillah kita bangun di sini. Gambarnya dibuat oleh sahabat ulum dan teman-teman, tetapi penghitungan RAB-nya, detail gambarnya dilanjutkan oleh Pak Jamal ya. Ini keluarga besar kita orang NU dari Cirebon yang punya kegiatan konstruksi di Pekanbaru ya, dan perkebunan. Jadi kemarin kita diskusi, sudahlah saya pinjam dulu lah 200 juta, itu menjadi tanggungan saya dan teman-teman. Kita mulai dulu, lalu berapa hitung-hitungannya berapa gedung ini, ternyata setelah dihitung itu minimal di angka 1 miliar. Gedungnya akan kita bangun ini 2 lantai lebih, 2 lantai setengah lah kalau dibilang. Nanti di atas ada semacam balkon ya, nanti bisa ngopi-ngopi, ngerokok-ngerokok di lantai 3. Nah, fungsinya nanti di lantai pertama ada aulanya tidak terlalu besar, tetapi kita konsep supaya bisa dibuka. Jadi kalau acaranya skalanya besar, kita buka, kita bisa pasang tenda. Nah memang dengan angka 1 miliar itu, saya sih punya keyakinan dalam tempo 4 bulan ini dana itu bisa kita kumpulkan. Saya sudah coba sounding, saya sudah coba putar-putar dengan beberapa teman-teman terdekat saya, dan ada harapan lah bahwa mereka berkenan ingin ikut bergotong royong ya, bergotong royong untuk membangun rumah toleransi PWGP Ansorio ini yang nanti akan menjadi base camp-nya sahabat-sahabat semuanya. Saya mengatakan bahwa saya itu jadi ketua PW hanya tinggal 2 tahun, 2022-2023 kalau menurut SK. Tapi mungkin kalau dengan pandemi bisa jadi diperpanjang sampai 2024. Artinya ada waktu tempo 3 tahun. Saya berani mengatakan dengan sahabat-sahabat bahwa ini harus kita selesaikan supaya ada yang bisa kita tinggalkan untuk penerus-penerus kita nanti, untuk penerus-penerus saya nanti, karena saya tidak akan mungkin menjadi ketua PW lagi. Begitu 3 tahun lagi itu saya sudah selesai jadi ketua PW. Nah itu terserah dia mau khidmat di mana, mau di NU, mau jadi tukang sapu di Jakarta, itu boleh juga lah. Yang penting mudah-mudahan bisa terus berkhidmat. Tapi saya punya target, ya katakan kalau tidak bisa 4 bulan, 6 bulan ini harus sudah selesai gitu. Supaya nanti bisa kita gunakan untuk menjadi base camp daripada sahabat-sahabat Ansor dan Banser. Nggak perlu ngontrak lagi, nggak perlu nomaden lagi. Dan kalau menerima tamu untuk bikin konsolidasi kegiatan itu pantas lah. Biarlah kita, karena kebetulan kegiatan-kegiatan keansoran, kebanseran kita juga kurangi di masa pandemi. Jadi dana-dana yang bisa kita himpun itu bisa kita full konsentrasikan untuk pembangunan kantor sekretariat PW Ansor Provinsi Riau ini. Dan saya makanya mohon doa restu dan keikhlasan daripada sahabat-sahabat semua. Ya yang tidak punya kemampuan mau nyumbang duit, saya butuh tenaganya barangkali. Ya minimal tidak perlu ngewangi tukang, yang minimal delok-delok lah, mandori lah. Datang ke sini ya kan, yang bisa bantu-bantu sedikit-sedikit. Minimal mendoakan, karena tantangan Ansor Banser di masa yang akan datang itu akan lebih berat. Sehingga kita harus punya sesuatu yang itu menjadi simbol eksistensi kita semua. Simbol daripada keberadaan, kekuatan militansi gotong royongnya Ansor dan Banser Provinsi Riau. Sehingga orang tidak bisa memandang kita sebelah mata lagi. Nah ini adalah momentum yang tepat, sehingga saya bermohon sekali lagi dengan sahabat-sahabat, ayo kita curahkan pikiran kita, minimal nanti cari sahabat-sahabat, teman-teman kita warga NU yang mau ikut berdonasi. Nanti insya Allah sedang dirancang ada monumen yang didesain, di mana nanti siapa yang menjadi donatur kegiatan ini nanti akan namanya ditulis, diabadikan di dalam monumen itu. Sehingga ini akan menjadi simbol bahwa kekuatan orang Nahdlatul Ulama adalah persatuan, gotong royongnya, semangat rela berkorbannya. Kita ini mungkin diantara kita ini nggak punya banyak uang, tetapi kita bisa berbuat, kita bisa mengajak orang, kita bisa meyakinkan orang untuk membangun ini. Dan insya Allah siapapun yang mendonasikan dananya untuk pembangunan kantor ini, sekecil apapun, itu menjadi jariah daripada perjuangan kita semua. Karena nanti gedung ini akan dimanfaatkan untuk jihad, menjaga Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, menjaga Islam yang wasatiyah, yang moderat, menjaga NKRI, menjaga para ulama, menjaga kebinekaan
rasa toleransi di antara anak bangsa. Ini adalah sebuah jihad yang luar biasa menjaga republik yang dulu didirikan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, yang dulu didirikan oleh Mbah Wahab Hasbullah, Kiai Abbas Buntet Cirebon, ya, yang para kiai-kiai kita semua yang dulu berijtihad mendirikan republik ini, dan kita hanya ditugaskan untuk menjaganya. Jadi kalau kita mengeluarkan uang, mengeluarkan tenaga, pikiran untuk pembangunan kantor Ansor ini, rumah toleransi ini, insya Allah itu menjadi jariah bagi sahabat-sahabat sekalian, dan itu akan mengalir terus pahalanya. Saya hakul yakin itu. Saya selanjutnya nanti juga terima kasih nih Pak Jamal ya, yang sudah memulai, ini tanpa kita kasih uang nih, sudah mulai kerja. Ya mudah-mudahan nanti dalam ini bisa terus dipercepat, sambil saya nanti dan teman-teman nanti kita bareng-bareng mengumpulkan donasi gotong royong dari orang tua kita, sahabat-sahabat kita. Gak usah didengar omongan yang aneh-aneh ya, karena ini adalah tanahnya Nahdlatul Ulama yang dulu sudah diambil orang ya, yang sudah gak jelas ini statusnya. Maka dengan keberadaan Ansor dan Banser di sini, dengan membangun ini adalah asetnya Nahdlatul Ulama. Mohon doa restu dan mohon maaf atas segala kekurangan. Barangkali ini memang tidak terkomunikasikan dengan baik ya, tapi saya sudah minta kepada Ketua Panitia, sahabat Mas Muhtarom, untuk segera berkonsolidasi dengan banom-banom, dengan orang tua-tua kita, dengan ibu-ibu kita, supaya juga mereka memberikan dukungan penuh kepada kegiatan kita ini. Nanti yang mau nyumbang itu di rekeningnya sudah disiapkan oleh Mas Tarom ya, di BRI, rekening atas nama Panitia Pembangunan Sekretariat PW Ansor Riau. Dan nanti Ketua Panitia langsung nyumbang katanya 1 ekor sapi kalau nggak jadi Mas? Nggak jadi ya. Ya ini tepuk tangan dulu untuk Mas Tarom ya. Ketua Panitia langsung nyumbang 1 ekor sapi nih Pak Dedi. Nilainya berapa nggak tahu, mungkin sapi yang kecil 8 juta, 5 juta. Kalau yang besar berarti 15 juta kan gitu. Ya. Mudah-mudahan itu berkah dan itu menjadi semangat bahwa Mas Tarom mewakili kita semua sudah mau menyumbangkan hartanya untuk pembangunan kantor ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Terima kasih juga untuk semua jajaran Pak Kanwil Kemenak yang sudah ikut partisipasi ya. Bapak-bapak yang tidak bisa satu persatu, mudah-mudahan berkah. Dan ini bisa terus kita tuntaskan pembangunan ini sesuai jadwal yang dihitung oleh Pak Jamal dan teman-teman. Mudah-mudahan Allah meridhoi segala ikhtiar kita dengan bertawasul kepada para muassis Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan apa yang kita impikan, kita rencanakan ini benar-benar bisa kita wujudkan dan berkah manfaat untuk perjuangan Ansor dan bangsa di seluruh provinsi ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.